Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan mereview satu buku tentang ruqyah syariah. Jadi masih serial buku ruqyah ya. Yakni buku ruqyah jin, sihir dan terapinya. Ya. Buku ini adalah karya dari Syekh Wahid Abdus Salam Bali, salah satu ulama pakar dunia gaib atau pakar ruqyah syariah dari Timur Tengah. Ya. Beliau ini juga menjadi ulama rujukan para peruqyah di tanah air, seperti Ustadz Muhammad Faizar. Beliau juga banyak merujuk ke kitab beliau ini. Ya. Di dalam buku ini dijelaskan secara rinci tentang seluk-beluk tentang jin, kemudian tanda-tanda gangguan jin, termasuk gangguan sihir juga dalamnya, kemudian gangguan ain ya, penyakit ain, kemudian kisah-kisah dan pengalaman berdialog dengan jin. Jadi Syekh Wahid ini selain memberikan teori di buku ini, kemudian Syekh Wahid juga memberikan rangkuman ya, cerita langsung saat beliau menangani pasien saat meruqyah ya. Kemudian buku ruqyah ini sebenarnya merupakan gabungan dari dua kitab beliau, yakni yang pertama kitab tentang jin dan ruqyah syariah, yang kedua adalah kitab tentang pembahasan tentang sihir ya, dan juga penanganannya. Baik, langsung aja kita akan review buku ini mulai dari daftar isi hingga bab-bab yang dibahas dalam buku ini. Baik, ini dia buku ruqyah jin, sihir dan terapinya, karya Syekh Wahid Abdus Salam Bali, pakar dunia gaib dari Timur Tengah. Ya. Penerbitnya adalah Ummul Qura, dan bagian depan cover menggunakan hardcover ya, hardcover. Kemudian jumlah halamannya 709 halaman, cukup besar, ukurannya sekitar lebih besar dari A5 ya. Jadi lebih lebar dan lebih panjang. Baik, kita langsung saja ke bagian daftar isinya ya. Dan ini daftar isinya. Bagian pertama maksudnya ini adalah rangkuman dari kitab yang pertama ya, yang ditulis oleh Syekh Wahid juga. Bagian pertama tentang pembahasan tentang jin dan ruqyah syariah. Yang pertama dibahas adalah Wiqayatul Insan Minal Jinni wal Syaitan. Ini adalah judul buku pertama beliau. Jadi tentang pembahasan tentang alam jin. Di bab pertama ini Syekh Wahid menjelaskan tentang jin ya, sebuah hakikat bukan khurafat. Nah, ini penjelasan secara rinci beliau tentang jin ya, mulai dari beriman kepada yang gaib, asal muala penciptaan, macam-macam jin, tempat tinggalnya di mana, kemudian tentang apa itu setan, maksudnya perbedaan antara setan, jin dan iblis dibahas di sini. Ya. Kemudian pembahasan berikutnya adalah apakah jin itu juga terkena taklif syar'i, kewajiban untuk beribadah kepada Allah. Kemudian akidah dan agama jin. Ya, ini sangat rinci sekali tentang pembahasan tentang jin ya. Semua dibahas berdasarkan dalil-dalil dari Al-Qur'an dan juga Al-Hadis. Menyembelih sembelihan untuk jin diharamkan. Ya. Ini termasuk yang sering dilakukan oleh para penyihir ya, para dukun-dukun ya, adalah penyembelihan untuk bangsa jin.
larangan meminta perlindungan kepada jin, meminta pertolongan kepada jin adalah haram. Kemudian bab kedua, subbab kedua ya, ini tentang kesurupan dan cara mengobatinya. Definisinya dulu, kemudian dalil-dalil yang syar'i tentang kesurupan. Ya. Kemudian tanggapan ilmu kedokteran ya. Jadi dilihat dari sisi kedokteran. Kemudian ada pembahasan tentang mengapa jin mengganggu manusia, bagaimana jin masuk ke tubuh manusia dan di mana dia tinggal. Ya. Kemudian gejala kesurupan jin pada manusia, jenis-jenis gangguan jin. Nah, kemudian ini masuk ke pembahasan ruqyah, kriteria seorang terapis mu'alij ya. Tata cara terapi ya, ini dibahas di sini. Jadi seorang peruqyah harus memiliki kriteria-kriteria yang mumpuni ya. Kemudian beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh peruqyah. Nah, ini kemudian contoh-contoh aplikatif ruqyah. Nah, ini contoh-contoh aplikatif ruqyah ini adalah cerita langsung ya dari Syekh Baldi ini ketika menangani pasien-pasien ya. Bagaimana mulai saat dia membacakan ruqyah itu, kemudian saat pasiennya kesurupan atau reaksi yang ditimbulkan itu dibahas di sini, di contoh-contoh aplikasi ruqyah. Kemudian metode terlarang dalam mengeluarkan jin. Nah, ini dibahas juga metode-metode ya, sehingga kita tidak sampai terjerumus pada ruqyah yang syirkiyah, yang ruqyah yang dilarang ya. Cara-cara yang dilarang. Kemudian pembahasan selanjutnya adalah tentang penampakan setan di hadapan para nabi. Nah, ini ya, anarkisme setan atas diri manusia. Nah, ini apa yang dimaksud dengan setan? Awal mula kedurhakaan iblis, konspirasi jahat iblis kepada manusia. Ya, ini asal mulai permusuhan antara iblis dan manusia. Ini semua dijelaskan di sini. Ya. Gangguan setan dalam sholat, menyalakan api permusuhan, seruling setan, setan sangat perasa dan penjilat. Ya, kita selanjutnya. Nah, ini adalah bagian kedua. Maksudnya adalah ini adalah kitab beliau yang kedua ya, yang berjudul Asy-Syarimul Batari fil Tasaddi Lis-Saharati Al-Ashar Asror. Ini adalah judul buku beliau yang kedua. Pembahasannya tentang hukum-hukum sihir ya, pengertian sihir ya. Kemudian juga ditambahkan tentang ain, pembahasan tentang ain. Nah, ini pengertian sihir dalam pandangan Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian pembagian sihir, bagaimana cara penyihir mendatangkan jin, sihir bolehkah ya? Macam-macam sihir dan pengobatannya. Nah, ini semua dijelaskan di sini. Ini adalah macam-macam sihir ya. Kemudian terapi pengobatan bagi yang tidak bisa menggauli. Nah, ini termasuk gangguan sihir, tata cara pengobatannya seperti apa dijelaskan di sini. Kemudian yang bab terakhir ini adalah pengobatan terhadap pengaruh al-ain. Ini adalah tambahan pembahasan beliau tentang ain ya, penyakit mata, penyakit yang ditimbulkan karena pandangan ya. Dan tentang penyakit ain ini memang benar adanya ya. Terutama dari mereka yang hasad ataupun terlalu berlebihan, kagum terlalu berlebihan. Ini bisa menyebabkan penyakit mata atau penyakit pandangan, penyakit ain ini. Baik, langsung saja kita ke bab pertama ya, pembahasan pertama.
bab yang pertama, jin sebuah hakikat bukan khurafat ya. Beliau dalam memberikan penjelasannya berdasarkan dalil-dalil dari Al-Qur'an. Ya, kemudian untuk penjelasan melalui hadis, beliau sebutkan juga keterangan sumbernya. Jadi di bawah sini ada catatan kakinya. Dan kemudian beliau juga memberikan derajat hadis tersebut ya. Ini tentang jin, pembahasan tentang jin. Bab pertama. Beberapa hal yang perlu diperhatikan peruqyah. Ini adalah syarat-syarat ya untuk menjadi seorang peruqyah. Termasuk pemahaman dan juga akidahnya harus benar ya. Kemudian ini adalah contoh-contoh aplikatif ya. Ini cerita singkat ya pengalaman beliau saat meruqyah pasien, mulai dari awal meruqyah sampai terjadi kesurupan atau terjadi reaksi dari pasien, kemudian hingga selesai ya. Beliau rangkum di sini. Ya. Kemudian adalah benteng gaib. Benteng gaib ini adalah penjelasan dari Syekh Wahid. Ini tentang benteng wahid, maksudnya benteng gaib yang bisa membentengi kita dari gangguan-gangguan jin dan maupun setan ya. Dengan melakukan bentengan gaib ini, kita akan bisa terhindar dari segala bentuk makar setan ya terhadap diri kita. Begitu juga pasien yang setelah mengikuti ruqyah syariah ini diwajibkan untuk melakukan pembentengan diri ya secara mandiri, sehingga untuk menyempurnakan proses ruqyahnya, sehingga pengaruh gangguan jin maupun sihirnya setelah dikeluarkan melalui ruqyah itu tidak kembali lagi ke tubuh pasien. Ini sangat penting sekali, jadi ini harus dipahami secara benar tentang benteng gaib ini. Kemudian kita masuk ke buku kedua ya, buku kedua beliau, ya, ini tentang sihir. Nah, ini bagian kedua, ini adalah buku kedua beliau tentang sihir. Di sini beliau menjelaskan tentang definisi, kemudian hukum pandangan Al-Quran dan As-Sunnah tentang sihir ya. Ini beliau menguraikan dalil-dalilnya dari Al-Quran, kemudian dalil juga dari As-Sunnah. Seperti biasa, untuk derajat hadisnya di bawahnya ada catatan kakinya. Kemudian ini adalah ayat-ayat ruqyah ya di sini untuk sebagai hafalan. Nah, ini adalah pembahasan tentang ain ya, penyakit yang disebabkan oleh karena pandangan, baik itu pandangan hasad maupun terlalu kagum berlebihan ya. Ini menimbulkan pengaruh ain ya, penyakit pandangan mata. Ada dalil-dalilnya dari Al-Quran dan juga As-Sunnah. Semua dijelaskan secara rinci oleh Syekh Wahid Abdus Salam Bali dalam buku ini ya. Baik, demikianlah review buku ruqyah jin sihir dan terapinya dari Syekh Wahid Abdus Salam Bali. Semoga bermanfaat.
buat pemirsa di rumah. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.